Haydi Afşin. Alp Arslan dan rekannya memanjati tembok tinggi benteng Vaspurakan untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit Bizantium. Setelah tersisa hanya 2 orang lagi, Lukas dan prajurit Bizantium berhasil mendapati mereka dan mencoba memanahi mereka. Apakah Alp Arslan dan yang lainnya berhasil melarikan diri? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak alur cerita film Alp Arslan episode ketiga. Pada episode 3 diawali 1 minggu sebelum kejar-kejaran Alp Arslan dan pasukan Bizantium terjadi. Akce yang telah belak-belakan mengatakan kata ayah di hadapan Hasan, lalu memutari fakta. Ia akan menahan kerinduan demi misi rahasia yang sedang ia dan Alpargu lakukan. Sedang di Ghazni, Server Hatun kini menggantikan posisi Emir Bozan sebagai gubernur dan perwakilan Sultan Mevdut yang sakit. Setelah pembicaraan ia sebelumnya dengan Alp Arslan dan Chargi Bey tentang kecurigaan mereka kepada Emir Bozan yang mungkin saja berkhianat. Lakin Sedang Alp Arslan yang mengetahui jika pelaku pembantaian tawanan Vaspurakan adalah Yanis, ia segera menuju Vaspurakan, yang ketika itu baru saja didatangi oleh Kekaf Menos untuk melaksanakan pelantikan pergantian gubernur ke tangan Yanis. bir sorun mu var Yüzbaşı? Kedatangan Alp Arslan yang sangat berani tentu mengejutkan mereka semua, termasuk Kekaf Menos yang sedang menganggap keadaan mereka dan Seljuk sedang tidak ada masalah. Alp Arslan tanpa basa-basi segera menyuarakan amarahnya kepada para pemuka Bizantium itu yang telah lancang membatalkan perjanjian dengan membunuh para tawanan. Türkmenlerin sağ salim. Kekaf Menos tentu saja terbelalak. Setahunya, ia telah melakukan pekerjaan itu dengan baik dan Alp Arslan hanya menuduh tanpa adanya bukti. Alparslan. Di sini sebenarnya Alp Arslan dapat mengeluarkan bukti, yakni Lecana Yanis yang telah tertinggal. Namun ia berpikir untuk belum mengungkapkannya terlebih dahulu. Alp Arslan pun segera pergi meninggalkan Vaspurakan. Kemudian Kekaf Menos tetap melanjutkan terlebih dahulu tujuan kedatangannya, yakni melantik Yanis menjadi gubernur Vaspurakan, lalu membahas tentang pembantaian tersebut. Di sini, wakil gubernur yang dipercayai mengantarkan para tawanan mendapat amarah dari Kekaf Menos, dan akhirnya dengan sebelah pedang Yanis membunuhnya. Bir şans daha verin. Kini Yanis diangkat sebagai gubernur baru dan dipinta agar menyelidiki siapa pelaku pembantaian yang sebenarnya. Padahal Yanis sendirilah pelakunya itu. Lalu Kekaf Menos mengirim Evdokia dan Panglima Dukas sebagai utusan ke Kesultanan Seljuk agar menjelaskan jika mereka tidak membunuh para budak sebelum perdamaian kedua negara kembali pecah. Di perkemahan, Alp Arslan yang sedang berunding dengan Chargi Bey dan para pemuka suku yang lain, lalu memperlihatkan lecana milik Yanis yang membuktikan jika Bizantiumlah pelaku pembantaian tersebut. Meski di situ juga ada prajurit-prajurit Bizantium yang tewas. Alp Arslan pun akan pergi ke Kesultanan dan mengabari hal yang sama kepada Sultan Tugrul. Selang beberapa waktu, Evdokia dan Dukas sampai di tanah Seljuk dan hampir saja mendapat cegatan dari prajurit perbatasan. Ben Ani Tekfur'u Alp Arslan sendiri sudah tiba terlebih dahulu di hadapan Sultan Tugrul, kemudian menjelaskan semuanya. Dan utusan Bizantium pun menyusul tiba untuk menjelaskan jika mereka bukanlah para pelanggar janji. Tetapi Sultan Tugrul telah memegang bukti kuat keterlibatan Bizantium dan tanpa adanya basa-basi, ia melimpari rencana Yanis yang menjadi bukti kuat. Katliam yerinde ne işi vardı? Di sini Evdokia harus berimprovisasi jika rencana itu adalah palsu demi melindungi martabat Bizantium. Namun, ia tidak dapat berbuat banyak. Lalu Sultan meminta mereka untuk meninggalkan Kesultanan Seljuk lalu mengusut kasus tersebut. Usai kepergian utusan Bizantium, Alp Arslan kembali menghadap Sultan Tugrul dan meminta Sultan agar diizinkan menyelinap pergi ke Vaspurakan dan menculik Pangeran Yanis. Sebab Pangeran Yanislah kunci dari kasus ini. Awalnya Sultan menolak sebab itu tindakan yang amat berbahaya.
Alparslan sangat penting bagi Sultan. Untuk itu, ia tidak serta-merta mengizinkannya. Namun, Alparslan terus membujuk Sultan dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan. Karena tekad Alparslan, Sultan Tugrul pun menyetujui misi rahasia tersebut. Akan tetapi, misi rahasia Alparslan tersebut berhasil membuat Ibrahim Inal merasa posisinya semakin terancam. Kunduri pun memberikannya saran agar mendahului tindakan Alparslan untuk menculik Yanis. Karena ia belum memiliki senjata serta anak buah, Kunduri merekomendasikan Pangeran Sulaiman yang memiliki tentaranya sendiri. Jika ia bisa bekerja sama dengan Sulaiman, maka ia dapat mengangkat nama baiknya sendiri di hadapan Sultan. Sedang di Fasurakan, Evdokia merahasiakan keterlibatan Yanis dan melaporkan hal yang berbeda kepada Kekafmenos. Biz zaten yapmadık. Yüzbaşı haklı. Usai Kekafmenos pergi, ia segera memukuli Yanis yang sangat ngawur dalam bertindak. Yanis terkejut. Ternyata ada orang yang mengetahui rahasianya, padahal ia merasa rencana tersebut telah tersusun dengan baik. Kembali di perkemahan, hal yang tak terduga terjadi ketika Akce kembali mengingat ucapan Alpargul jika Kekafmenos akan mengirimkan seorang penjaga ketika Akce berada di perkemahan. Namun pelindungnya itu tidak mengetahui siapa Akce yang sebenarnya. Ia hanya ditugaskan untuk melindungi Akce. Kemudian Ibu Akinai tiba, dan rupanya terungkap lagi siapa yang sebenarnya melindungi Akce. Ia tidak lain adalah Ibu Akinai itu sendiri. Ibu Akinai ditugaskan melalui pesan rahasia dalam sebuah pakaian, dan ialah yang menyimpan salib Akce. Di sisi lain, Alparslan bersama rekan-rekannya mulai menyusun strategi memasuki Vaspurakan. Tibalah di esok hari, Alparslan memulai tugas mereka. Mereka menyerang salah satu kereta budak yang sedang berhenti. Dari pertempuran kecil itu, mereka berhasil memperoleh kereta, pakaian, serta kode masuk dari para budak. Alparslan rupanya mengetahui informasi tersebut setelah berbicara dengan Akce sebelumnya. Alparslan juga membebaskan budak-budak tersebut. Damat küskün. Aziz damat. Setelah mereka memasuki pintu gerbang, rekan Alparslan ternyata lupa dengan kode yang diberikan, hingga mereka hampir saja tertangkap. Beruntung, ia kembali mengingatnya di saat terakhir, dan mereka dipersilakan masuk ke dalam kastil. Aziz damat üskünü. Bu bende kalsın. Geç. Sedang di perkemahan, Inal tiba untuk berbicara dengan Sulaiman. Di sini, ia tak sengaja bertemu dengan Chagri Bey, dan nampak Chagri Bey tidak menyukai kehadiran Inal. Rupanya di masa lalu, Inal melakukan kudeta kepada Sultan Togrul, dan karena itulah ia kehilangan identitas sebagai calon pewaris kesultanan. Kendini ateş zanneder. Kemudian ia bertemu dengan Sulaiman. Di sini, Inal mengungkapkan tentang misi rahasia Alparslan yang sedang mereka kerjakan, yaitu menuju Vaspurakan dan menculik Pangeran Yanis. Lalu Inal meminta kepada Sulaiman agar mereka jangan mau kalah dengan tindakan Alparslan. Mereka juga harus pergi melakukan misi tersebut agar mendapatkan kepercayaan dan prioritas tinggi jika calon pewaris ditetapkan kerajaan nantinya. Sulaiman sempat berkata, mengapa Inal harus membutuhkannya. Inal pun menjelaskan jika ia ingin Sultan mempercayainya lagi agar kelak dapat menjadi calon pewaris tahta Seljuk. Di Vaspurakan, informasi rahasia dari mata-mata mereka di Kesultanan Seljuk tiba kepada Kekafmenos. Kekafmenos yang mengetahui Alparslan telah berada di Vaspurakan segera menyuruh menutup pintu gerbang kota dan seluruh anak buahnya pergi mencari tahu di mana keberadaan Alparslan. Sağ çıkmayacak. Rekan-rekan Alparslan hampir saja tertangkap basah ketika sedang berusaha membuka tembok kereta. Aradığımız araba bu. Ne oluyor? Beruntungnya di dalam kereta tersebut tidak ada Alparslan, hanya beberapa rekannya yang sedang menyamar sebagai budak.
sedang Alp Arslan dan Hasan rupanya telah berada di luar untuk melihat situasi kota serta posisi keberadaan Yanis. Bize sadece hekime... Rekan-rekan Alp Arslan terus dipaksa untuk mengaku jika mereka adalah anak buah Alp Arslan, serta di mana posisi Alp Arslan berada. Namun, dengan teguh mereka tidak pernah mengungkap identitas mereka. Beruntung, kedatangan Kekaf Menos berhasil meredam amarah Yanis yang hampir saja membunuh mereka semua. Yeter artık Yannis. Di luar tembok, Yinal dan Sulaiman mensurvei lokasi benteng Vas Purakan, dan mereka tidak mendapati celah sama sekali. Untuk itu, Sulaiman menyerah dan tidak mau mengambil risiko memanjati tembok Vas Purakan yang sangat tinggi itu. Alp Arslan ingin menemui rekan mereka di kereta, namun rekan-rekannya tidak ada lagi, dan malah mereka berhasil tertangkap oleh prajurit penjaga. Setelah ingin menyerah, Alparku tiba dan seketika membunuh para prajurit itu. Yoksa ölür. Aranan kaçaklar efendim. Arabanın yanında. Yolun sonuna gel. Kejadian ini membuat Hasan dan Alp Arslan kebingungan mengapa seorang prajurit Konstantin menyelamatkan mereka. Namun setelah Hasan mengingat-ingat lagi wajah orang itu, ternyata ia adalah Alpargu, anak dari ibu Akinai. Alpargu kemudian menjelaskan jika ia bukanlah pengkhianat dan ia masih seorang Seljuk. Alpargu lalu membawa mereka berdua memasuki penjara bawah tanah tempat rekan-rekan Alp Arslan disekap. Dan di sini Alp Arslan dan Hasan menyamar sebagai pendeta. Sementara di pintu gerbang, Akce tiba setelah dipanggil oleh Kekaf Menos. Nama Kristen Akce adalah Maria. Akce telah lama tinggal di perkemahan, tentunya ia menghafal dengan baik wajah-wajah rekan Alp Arslan. Untuk itulah ia diminta datang. Mereka pun segera menuju ke penjara. Di dalam penjara, Yanis mendapatkan kabar tentang informasi keberadaan Alp Arslan. Lalu ia pun pergi meninggalkan penjara. Dan tidak berselang lama, Alp Arslan serta Hasan tiba lalu membunuh mereka semua, yaitu para penjaga. Di tempat lain, Kekaf Menos dan Akce sudah hampir sampai juga di dalam penjara. Dan Akce diminta menutupi diri agar jangan sampai terlihat oleh orang lain. Namun, usai mereka sampai di tempat tahanan, mereka tidak mendapati rekan-rekan Alp Arslan. Dan tiba-tiba Kekaf Menos terkurung di dalam penjara dan dikurung oleh Alpargu hingga Alp Arslan dan yang lainnya berhasil meninggalkan penjara. Alp Arslan dan yang lainnya segera mencari celah keluar dari kastil. Setelah menelusuri semua lokasi, tidak terlihat celah sedikit pun. Pada akhirnya mereka harus memutuskan untuk memanjat saja kastil ini. Di sini, Alp Arslan kembali mengingat masa kecilnya bersama rekan-rekan mereka ketika mereka dilatih oleh suami Akinai, yaitu Tumerlang. Alp Arslan dan rekan-rekannya mampu mereka untuk memanjat pohon dan mereka harus bisa bekerja sama agar dapat memanjat pohon tersebut. Setelah berusaha dengan keras, pada akhirnya mereka berhasil memanjat pohon itu. Dari pelajaran itu, mereka harus bergotong royong memanjati tembok tinggi kota Vas Purakan. Namun, ketika semua hendak berhasil memanjat, tinggal Hasan yang tertinggal di pertengahan. Keberadaan mereka tak sengaja diketahui oleh Panglima Dukas. Hasan harus memanjat di sela-sela panah yang terus melintas, hingga pada akhirnya tali yang ia panjati lalu terputus usai dilempari pisau oleh Momen Diogen. Di sini Hasan terjatuh. Ia mulai mengenang masa lalunya ketika penyerbuan kemah mereka di Vas Purakan. Ketika itu ia dan Akce masih bayi mendapatkan serangan dari Kekaf Menos. Kekaf Menos berhasil menemui kemah Hasan dan istrinya yang bernama Maria. Rupanya
Istri Hasan itu adalah seorang mualaf yang dahulu menjalin cinta dengan Kekaf Menos. Namun, Maria lebih memilih hidup dengan Hasan dibanding hidup dengan penjahat seperti Kekaf Menos. Maria lalu mengambil sebilah pisau untuk membunuh Kekaf Menos. Namun, malah ialah yang terbunuh. Kekaf Menos kemudian mengambil anak Hasan, yaitu Akce. Lalu, apa yang selanjutnya akan terjadi? Apakah Alparslan dan yang lainnya akan meninggalkan bayi mereka yang telah tertangkap itu? Kita akan menyaksikan kelanjutannya pada episode 4. Nah, berakhir sudah alur cerita film Alparslan episode 3 ini guys. Bagaimana dengan pendapat dari kalian? Apakah episode ini cukup seru untuk dilanjutkan kembali? Beritahu Mimin di dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu pengembangan channel ini. Kami akhiri videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sugar free!